Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu modul numerasi kita minggu 1 hari pertama. Oke, silakan dibuka file PDF-nya. Oke, silakan dibuka anak ibu. Modul belajar numerasinya untuk yang minggu 1 hari pertama ya. Pada materi sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar tentang operasi hitung campuran ya, yang menggunakan lebih daripada satu tanda operasi hitung. Oke, saat ini amatilah bilangan-bilangan pada kotak merah dan tanda operasi bilangan pada kotak abu-abu yang ibu sajikan di bawah. Oke, silakan kalian menyusunnya dari arah kiri ke kanan atau kanan ke kiri, atau dengan kata lain secara horizontal, atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas secara vertikal. Nanti hasil akhirnya adalah angka pada tanda bintang yang berwarna kuning itu. Oke. Dan setiap bilangan hanya bisa digunakan satu kali saja dan tidak harus menggunakan semua bilangan. Di situ ada 6 kotak merah, ada 6 bilangan, tidak semuanya harus digunakan. Silahkan nanti di kotak-atik, dihitung-hitung dengan petunjuk pengerjaan di atas. Anak-anak ibu tulis jawabannya pada lembar di bawahnya. Oke, itu pada tugas halaman 92. Selanjutnya, marilah kita mengamati. Perhatikan ibu punya sebuah gambar. Gambar itu biasanya ada di sekeliling rumah kalian, ya. Nah, ketika kalian melihat gambar yang seperti ibu sajikan, apa yang kalian pikirkan? Pastinya sudah tahu itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar sumur anak-anak ya. Jadi, sumur bukan hanya sebagai sumber air untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti minum dan memasak. Jika kita perhatikan gambarnya, kebanyakan mulut sumur itu berbentuk lingkaran. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar yang namanya lingkaran. Oke, anak ibu, next. Silakan ditulis pada lembar ini. Tulis namanya jangan lupa di atas. Jika sebelumnya kita menemukan sumur di sekitar rumah yang berbentuk lingkaran, maka ibu sajikan beberapa kolom. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ibu memang membuat formnya lingkaran. Silahkan kalian cari benda-benda lain yang ada di halaman rumah, di samping rumah, atau di belakang rumah kalian yang berbentuk lingkaran. Silahkan ditulis. Atau yang ada di dalam rumah pun boleh. Ya, yang pasti tidak meninggalkan rumah untuk mengerjakannya. Kalian tulis di situ benda apa yang berbentuk lingkaran itu. Ibu minta 5 ya. Oke. Nah, coba perhatikan gambar biru itu. Gambar sepeda, ya. Tahukah anak ibu semua bahwa roda sepeda itu ternyata berbentuk lingkaran? Pasti kalian sudah tahu semua. Ya. Lihatlah bagian apa saja yang ada pada roda. Oke, selanjutnya nanti tulis namanya pada lembar halaman ini. Perhatikan. Ayo kita pahami bagian apa saja pada roda yang ada di halaman rumah kalian. Aktivitas satunya, setiap jeruji roda bertemu di poros roda. Tentukan di mana poros roda itu berada. Ya. Petunjuknya, arsirlah pada gambar berikut letak poros roda. Letak porosnya di mana? Dari roda itu yang ibu sajikan yang berwarna biru. Ya. Jika bentuk tepian roda adalah lingkaran, maka poros roda disebut titik pusat lingkaran. Tuh ya, pada bagian tengah, perhatikan. Oke, lanjut aktivitas kedua. Gambarkan 3 jeruji roda pada gambar berikut. Tadi sudah tahu
jeruji rodanya, silahkan kalian gambar 3 saja ya. Ibu jelaskan, jeruji roda inilah yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Jadi letaknya, perhatikan, ini dari titik pusat ya. Maaf. Nah ya, begini ya. Dari titik pusat tarik ke bagian pinggir ini ya. Itu yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Kalian gambar 3 saja. Nah, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, ini tadi ya, pada titik yang berada di pinggir ini. Ya. Jadi, menurut kalian bagaimanakah panjang ketiga jeruji yang kalian gambar itu nanti? Apakah sama panjang atau ada yang panjang Bu, ada yang lebih pendek? Ya, kalian catat di bawah itu pada halaman 95. Oke, selanjutnya untuk aktivitas tiganya, jika kalian perhatikan, apakah ada jeruji yang berbentuk garis lurus dan melewati poros roda? Nah, perhatikan, jeruji yang seperti inilah disebut dengan diameter. Jadi, dia menghubungkan dari pinggir lingkaran melewati titik pusat sampai terhubung kembali lurus arahnya ke garis lingkaran yang pinggir lingkaran yang berikutnya, ya. Itu dinamakan diameter lingkaran, anak-anak ibu semua. Diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan harus melewati titik pusat. Oke. Sekarang anak ibu semua, berdasarkan aktivitas kedua dan ketiga tadi, apakah hubungan antara diameter dan jari-jari? Oke, pasti sudah tahu. Apakah jari-jari itu adalah mungkin 1/4-nya diameter Bu, diameter adalah 5 kalinya daripada jari-jari, boleh digunakan bahasanya masing-masing ya, silahkan ditulis pada kolom itu ya. Oke, sekarang perhatikan, ketahuilah anak-anak ibu semua, kalian telah melakukan langkah untuk mengetahui apa itu lingkaran dan bagian-bagiannya ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Mari cocokkan temuan kalian tadi dengan temuan para matematikawan ya. Perhatikan di situ ada gambar. Itu yang dinamakan jari-jari, titik pusat sudah jelas dan diameter tadi yang berwarna biru ya. Jadi anak ibu, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada suatu bidang datar yang memiliki jarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu tersebut disebut titik pusat. Oke, penjelasannya pada halaman 96. Selanjutnya, ayo berlatih, perhatikan. Nomor 1, Renal dan 7 temannya bermain lempar kayu di halaman rumahnya yang berbentuk persegi panjang. Di pusat halaman ada batu sebagai penanda permainan. Ya. Tiap sisi halaman ditempati oleh 2 pemain. Setiap pemain melempar kayu di tengah. Pemain yang dapat melempar kayu tepat di batu tengah akan melanjutkan permainan. Permainan terus berulang dan pemain yang bertahan di akhir adalah pemenangnya. Namun beberapa teman Ronald tidak setuju dengan aturan main tersebut. Mereka mengatakan bahwa aturan mainnya itu tidak adil. Nah, sekarang tugas kalian bantu Ronald dan teman-temannya untuk menentukan aturan main yang adil. Oke, petunjuknya adalah perhatikan posisi tiap pemain terhadap titik tengah halaman. Silakan dijawab. Tugas yang kedua, perhatikan gambar ini anak ibu. Ya, nah, sebutkan banyak jari-jari pada biang lala atau kincir ya yang ibu sajikan di atas. Jari-jarinya ada berapa di situ? Gampang hitungnya ya, sudah jelas. Oke, tugas nomor 3-nya. Dwi membantu ibunya berbelanja wajan masak melalui aplikasi belanja daring. Dia membaca informasi bahwa wajan masak tersebut berukuran 32 cm. Ya, jelaskan pendapatmu apa arti ukuran wajan 32 cm. Oke? Dibaca nanti berulang-ulang jawabannya apa? Silakan dijawab dengan tepat anak ibu. Itu adalah soal pada halaman 98. Oke anak ibu, itu saja untuk modul numerasi kita, materi minggu ke-1 hari pertama kita.
Selamat bekerja, jika ada yang ditanyakan bisa via WhatsApp group. Anak Ibu yang luar biasa tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa sambil belajar boleh minum air putihnya, tidak boleh nonton TV ya. Boleh bertanya dengan orang tuanya, sharing dengan kakaknya, dan boleh membuka buku matematika paketnya. Oke anak Ibu, selamat bekerja. Ibu akhiri pembelajaran pagi ini. Oke, Ibu akhiri. Tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa. Oke, anak Ibu, nanti tetap Ibu akan share via PDF untuk pembelajarannya. Tetap semangat, kalian adalah siswa-siswi yang hebat. Harus tetap menjaga disiplin di rumah, tetap rajin belajarnya, dan tetap yakin bahwa jika kita melaksanakan sesuatu dengan disiplin, dengan baik, dengan aturan, insya Allah cita-cita kalian akan berhasil. Ibu akhiri anak-anak Ibu yang luar biasa, selamat bekerja, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.